untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, pada siang kali ini kita akan mempertemukan pemikiran kita, atau kita akan mengungkap pemikiran kita tentang nubuatan Nabi Muhammad SAW dan Alkitab. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah tulisan dari Allah bahwa Tuhan diceritakan di situ ada seorang orang tua. Orang tua itu mempunyai satu buah cincin. Karena dia punya anak tiga, orang tua semuanya sayang pada anak-anak itu yang tiga itu. Kemudian orang tua untuk memuaskan cincin itu, maka dia membuat dua cincin kedua dan kemudian memberikannya kepada ketiga orang tua itu yang asli dan dua tiruan yang lain. Dan tidak disebutkan mana yang tiruan dan mana yang asli. Dari cerita itu kemudian masing-masing anak itu mempunyai pendapat dan keyakinan bahwa cincinlah yang cincin dialah yang asli itu. Artinya walaupun dari ketiga cincin itu ada yang palsu, yakni dua buah, tapi masing-masing anak itu mengakui bahwa cincin itu adalah semuanya asli menurut masing-masing. Cerita ini mungkin pertama kita bisa ambil pelajaran bahwa ketiga agama besar itu adalah bersaudara. Yang kedua, karena dari pemahaman itu masing-masing punya kepentingan. Kepentingan itu adalah mempertahankan keyakinan dan kemudian dia harus memelihara keyakinan itu. Dan tentu dia juga menyebarkan ajaran-ajaran. Hadirin yang berbahagia, dialog kali ini kita akan mengambil tema khusus, yaitu nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Dialog ini tentu seperti yang sampaikan tadi oleh pengurus Arimatea, kita akan mengungkap ajaran sebenarnya dari Alkitab yang dipahami oleh kedua kelompok atau keempat pakar ini. Kalau tadi disebut sebagai ada kristolog dan islamolog, maka saya menyebut dari keempat ini adalah teolog. Tulisan-tulisan tentang Muhammad banyak sekali. Salah satunya ditulis oleh Dennis Kimball dengan judul Muhammad adalah utusan Allah. Sarjana Kesehatan Masyarakat di Makassar, Magister Public Health di Manila, dan PhD di Manila. Jadi beliau sarjana kesehatan. Beliau sebagai instruktur kristologi Dewan Dakwah Islam di Filipina, Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Center, dan pemimpin umum majalah Modus serta ketua Dewan Pakar Arimatea ini. Itulah yang mulia Bapak Dr. H. Sanibu yang memakai peci putih. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, adalah yang mulia Ustaz Dr. Kiai Haji Dr. Aminuddin Saleh SHMA MM. Bila supaya tidak hitung-hitung Pak ya. Beliau Direktur LP juga, Lembaga Pengkajian Pendidikan dan Pengkajian Quran. Beliau tinggal di daerah Cimahi, Jalan Mendut 2 nomor 4. Barangkali ada yang mau berkomunikasi lebih lanjut penjelasan nanti tentang apa yang disampaikan, bisa menghubungi 603 325955. Beliau alumni dari Fakultas Syariah Hukum, Manajemen Bisnis, dan S3-nya di sama Manajemen Bisnis. Dan beliau berkiprah sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi dan pensiunan TNI. Untuk ini Pak Robert Stories. Beliau dilahirkan di Medan tahun 1954 dan kerja beliau sebagai gembala dan sebagai dosen di salah satu sekolah tinggi teologi. Beliau tinggal sekarang di Dasana Indah RW 1/4 Tangerang. Dan bagi hadirin yang berbahagia yang akan menghubungi beliau bisa menghubungi lewat teleponnya 542043331 dan alamat kantor Jalan Muhammad Kafi 122 Jakarta Tengah. Beliau, pengalaman pendidikan beliau adalah Bachelor atau Sarjana Muda Teologi di Filipina tahun 79, Magister Divinity
di Manila 1984, Magister Teologi di Yogyakarta 1994, dan PhD di Amerika 1998. Sekarang beliau berprofesi atau berorganisasi. Pertama, kerja beliau itu dosen sekolah teologi di Jakarta. Yang kedua, melayani dalam yayasan ke penjara dan melayani mimbar khotbah. Jadi beliau sebagai pengkhotbah, oleh karena itu mungkin saya tidak salah juga menyebut sebagai teolog. Narasumber yang ketiga kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Dr. Stanley R. Rambitan. Rambitan. Beliau dilahirkan di Manado. Jadi hampir sama, mungkin bertetangga dengan Pak Benar ya, jauh sekali. Pekerjaan beliau sekarang sebagai pendeta dan sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi. Beliau tinggal di Jalan Tan Malaka Selatan 3 B6 nomor 1 Jakarta. Telepon beliau 081 869 2826 dan alamat kantor Jalan Proklamasi nomor 27 Jakarta Pusat. Bagi yang ingin menghubungi 390 4237. Beliau, pendidikan beliau pertama sarjana teologi dari STT Jakarta, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kedua, Master of Philosophy dari Universitas Inggris dan PhD dari Universitas Utrecht Belanda. Dan kerjaan beliau sekarang diantaranya adalah sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan pendeta pada Gereja Kristen Jawa di Jakarta. Hadirin yang berbahagia, untuk tidak mengulur waktu dan waktu kita sampai jam 4, mudah-mudahan kita berjalan lancar. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu aturan-aturan main kita pada siang hari ini. Pertama, saya ingin sampaikan kita semuanya harus membuka hati bahwa diskusi ini bukan diskusi yang kemudian menimbulkan menyudutkan satu dengan yang lainnya. Artinya seperti tadi ada diskusi ini berasal dari sumber yang ada yang dipakai oleh para narasumber. Yang kedua, oleh karena itu kita harus menjaga ketertiban diskusi ini. Walaupun mungkin sebagian kita agak kegalan nanti, tetap kita pada koridor bahwa hati dan akal pikiran yang sehat yang kita kedepankan. Yang ketiga, nanti masing-masing narasumber ini akan menyampaikan terlebih dahulu, akan diawali dari sebelah kanan saya, awali dari Pak Dr. kemudian Pak Amin dan Pak Rambitan. Jadi kita awali dari pembicara-pembicara, dan pembicara artinya diperbolehkan untuk menjaga masing-masing pendapat dari kedua belah pihak yang kita masing-masing. Baik, hadirin yang berbahagia, dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak pembicara pertama, Pak Dr. Hasan Ibu, untuk menyampaikan pikiran-pikirannya tentang nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa man istanna bi sunnati ila bidin al-ma'ad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada umat beragama dengan tema nubuat kenabian Muhammad SAW dalam Alkitab. Saya minta maaf kalau panitia lupa mencantumkan sallallahu alaihi wasallam, dan itu suatu keharusan. Dan juga salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, dan kepada seluruh keluarga maupun pengikutnya sampai akhir zaman. Pada saat ini saya diberikan tanggung jawab untuk mempresentasikan sesuatu yang selama ini diingkari dan tidak diterima oleh umat Kristiani, yaitu nubuat kerasulan Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, di sini ada
3 majalah modus. Dan di setiap nomor modus ini saya menulis tentang nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam modus nomor 2 ini saya menjelaskan tentang nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian di sini adalah nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW yang dinubuatkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Di sini saya menjelaskan tentang nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Jeremiah. Dan masih banyak lagi. Malahan yang saya akan tampilkan saat ini justru Nabi lain lagi. Dan Bapak yang di samping saya ini akan menyampaikan nubuat Nabi yang lain lagi. Jadi betul-betul bertebaran Nabi-Nabi di dalam kitab Perjanjian Lama menubuatkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin menjelaskan di sini, yang saya jelaskan di dalam modus ini adalah tentang nubuat akan datangnya Nabi Muhammad SAW di dalam surat atau kitab Jeremiah pasal 28 ayat 8 dan 9. Saya ingin membacakan ayatnya dan mohon didengarkan baik-baik. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang, tentang malapetaka, dan tentang penyakit sampar. Jadi nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama sudah banyak bernubuat tentang akan terjadi perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi malapetaka, dan akan terjadi penyakit. Namun akan datang suatu nabi. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera. Dalam hal ini di dalam naskah aslinya mengatakan bernubuat tentang al-Islam, to prophesy about or considering al-Shalom dalam bahasa Ibrani, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-Islam. Jadi sedemikian banyak Nabi diutus ke dunia ini, tetapi tidak akan ada yang menyampaikan atau mengajarkan tentang al-Islam, tetapi itu nanti akan datang Nabi itu yang akan mengajarkan al-Islam, dan itulah yang selalu ditunggu-tunggu oleh Nabi-Nabi. Dan di situ dikatakan, tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat Nabi itu digenapi, jadi kalau betul-betul datang Nabi itu mengajarkan Islam, nah maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditunggu, dan setiap Nabi menunggu mana Nabi yang datang mengajarkan al-Islam. Dan ternyata ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka disitulah diperlihatkan bahwa Nabi Muhammad ini datang mengajarkan Islam. Sebagaimana saya bisa bacakan ayatnya di dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Dan selama ini Allah tidak pernah mengatakan bahwa Nabi A, Nabi B, dan Nabi seterusnya, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Musa membawakan Islam, tapi nanti kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah nubuat yang paling jelas dan terang benderang tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW dalam kitab Jeremiah. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan kembali nubuat lain tentang akan datangnya Nabi Muhammad SAW, dan ini bukan hanya sekedar nubuat, tetapi sekaligus nama Nabi Muhammad SAW
ada di dalam Alkitab. Itu adanya di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10, 11 sampai dengan 16. Di situ dikatakan ini adalah deskripsi daripada seseorang, dan orang ini kemudian ya dijelaskan, dikatakan di situ putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan pada ayat 16 dikatakan bahwa di sini dikatakan segala sesuatu padanya menarik, tetapi sesungguhnya di situ yang sesungguhnya adalah dia adalah Muhammad yang mulia. Dalam bahasa Ibrani-nya Fikulu Muhammadin, Fikulu dia atau semua yang dijelaskan dari ayat 10 sampai dengan ayat 15 ini tadi, semuanya itu adalah Fikulu Muhammadin. Muhammad adalah nama Rasul, im itu adalah the plural of respect, not the plural of number, sebagaimana yang disalah mengertikan oleh umat Kristiani. Jadi im artinya the plural of respect, artinya plural yang menyatakan kemuliaan. Di sini kemudian nama Nabi Muhammad itu kemudian diterjemahkan, dan ini adalah suatu pekerjaan yang kurang tepat dan kurang baik. Kenapa? Ini termasuk sesuatu yang disengaja diterjemahkan namanya supaya nama itu hilang. Ini kemudian dijelaskan lagi oleh Michael Bagan, Richard Clay, dan Henry Paul dalam buku mereka The Messianic Legacy. Ada di dalam buku ini dijelaskan bagaimana umat Kristiani atau gereja itu sengaja merubah-rubah nama orang, merubah-rubah nama tempat supaya hilang nama aslinya. Saya bisa lihatkan bagaimana pernyataan daripada Michael Bagan, Richard Clay, dan Henry Paul. Di sini dikatakan bahwa maaf, bukunya saya tidak bawa, itu ada dalam The Dead Sea Scroll Deception, dan bukunya saya tinggalkan di Kendari. Di situ dikatakan bahwa mereka merubah-rubah nama orang dan nama tempat sehingga akhirnya itu hilang arti daripada sebenarnya daripada orang itu. Karena ini adalah The Messianic Legacy, sedangkan yang membuat itu adalah di dalam buku The Dead Sea Scroll Deception. Saya kira bukunya saya lupa. Selanjutnya yang ada lagi di dalam penjelasan berikutnya adalah ramalan akan datangnya Nabi Muhammad SAW di dalam buku Yesaya pasal 28 ayat 9 sampai dengan 14. Di situ dikatakan 28 ayat 9 dan seterusnya. Ini adalah menjelaskan tentang pewahyuan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun, bagaimana Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu dijelaskan di dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat 9 sampai dengan 14. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Ya. Dan kepada siapa ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Jadi selama ini kerasulan itu adalah kerasulan dari Bani Israel, dari orang-orang Yahudi. Jadi sekarang ada nabi, loh kok lain? Selama ini nabi Bani Israel, kok ada nabi dari Bani Ismail? Apa yang dia mau sampaikan kepada kita? Kita ini adalah pemilik daripada turunan daripada atau warisan daripada kelebihan. Seolah-olah kepada anak yang baru disapih. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini seakan-akan hal yang baru. Jadi Bani Israel itu tidak kaget menerima wahyu Allah melalui Nabi Muhammad SAW, karena ini merupakan sesuatu hal yang
banyak sekali perubahan daripada Taurat, merupakan penyempurnaan daripada Taurat dan sebagainya, dan merupakan suatu kompilasi hukum yang benar-benar baru bagi Bani Israel. Seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai dari susu. Sebab harus ini, harus itu. Ya, sebenarnya ini yang saya sangat sayangkan, Lembaga Alkitab Indonesia telah memperkosa, maaf barangkali ini agak kasar, tetapi penterjemahannya ini sesungguhnya sudah tidak tepat karena mereka telah melakukan konteks terjemahan yang keluar dari konteksnya. Di sini dikatakan sebab harus ini, harus itu. Padahal di situ dijelaskan hukum demi hukum. Precept upon precept. Kita bisa lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, di dalam Yesaya pasal 28. Ya, Yesaya pasal 28 ayat 9. Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. For precept must be upon precept. Hukum demi hukum. Ordonance demi ordonance. Undang-undang demi undang-undang. Lain upon lain. Kalau undang-undang itu memiliki fasal, maka pecahan daripada pasal itu, fasal demi fasal, precept upon precept, line upon line, ayat demi ayat. Mengapa diturunkan fasal demi fasal, surat demi surat, ayat demi ayat? Ya. Line upon line. Here a little, there a little. Kok di sini, di surat ini sebagian. Kok di surat sana dimuat lagi. Nah, ciri ini tidak ada duanya di muka bumi, hanya ada dalam pewahyuan Al-Quran Al-Karim. For with stammering lips and another tongue will he speak to these people. Bayangkan, dengan logat yang aneh. Bani Israel ini bahasa apa nih kok? Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aramaik. Aneh, logatnya juga aneh. Inilah Al-Quran turun mengajarkan Bani Israel dengan bahasa dan logat yang lain. Di sini dijelaskan bahwa sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, kepada Bani Israel. Dia telah berfirman kepada mereka, inilah tempat pemberhentian. Tidak usah pergi jauh ke sana kemari, mau mencampur adukan yang hak dan yang batil, mencampur adukan firman Allah dengan filsafat Yunani, dengan filsafat Romawi dan sebagainya. Di sini berhentilah dan beristirahat. Inilah Al-Quran Al-Karim. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun lahum adzabun adzim. Al-Quran menjelaskan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Mereka punya mata tapi tidak mau melihat ketika datang kebenaran Allah kepada mereka. Maka mereka itu mendengar, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan begini. Itu bukan begini ayatnya, ya. Selanjutnya di sini, this is the phrase, yet they would not hear, but the word of the Lord was unto them. Tetapi firman Allah tetap datang kepada mereka, surat demi surat, ayat demi ayat. Di ayat sini, di surat ini sebagian, di surat sana sebagian. And they will a little there that might be gross and backward and be broken, snake and taken. Nah, di sini dikatakan maka mereka harus ini. Jadi di surat ini sebagian, di surat sana sebagian. Di ayat ini mesti ayat per ayat. Kemudian di sini sebagian, di sana sebagian.
Sehingga sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh. Jadi mereka yang tidak mau menerima firman Tuhan ini mencemoohkan firman Allah dalam Al-Quran ini. Maka Allah mengatakan, sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh. Jadi siapa yang mencemoohkan firman Allah, disampaikan kepada Tuhan, kamu dengarkan firman ini. Dan malahan itu oleh Allah SWT di dalam kitab Ulangan memiliki sang konsekuensi hukum yang besar kepada mereka yang tidak mendengarkan perkataan Nabi itu, akan kutuntut pertanggungjawab. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai dengan 22. Kemudian di dalam kitab Yudas, in the book of Jude, kitab Yudas pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan 10.000 orang kudus. Di sini ditulis beribu-ribu, 10,000 of saints. He came with 10,000 of saints. Di dalam Yudas 14, Yudas 1:14. Dikatakan, and Enoch also the seventh from Adam prophesies of this, saying, behold, the Lord comes with 10,000 of his saints to execute judgment upon all. To execute judgment upon all, ya, untuk memberikan keputusan terhadap semua. Jadi dia datang dengan 10.000. Peristiwa mana ini? Ini adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW datang menaklukkan Mekah. Datang dengan 10.000 pasukannya, dan mereka akan memberikan keputusan terhadap orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Di sini dikatakan bahwa to execute judgment upon all, akan diberikan keputusan, akan dihakimi mereka. To convince all that are ungodly among them and all their ungodly deeds. Dan kemudian akan mereka ditegur tentang perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan mereka yang melanggar hukum Allah, yang melakukan perbuatan dosa, dan kemudian menghina dia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ungodly deed which they have committed, and of all they had speeches which ungodly sinner have spoken against him. Akan datang ditegur mereka-mereka yang pernah menghina Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah diramalkan oleh Nabi Enoch. Sayang, di sini Nabi Enoch itu hanya dikutip sebagian. Padahal ramalan Nabi Enoch jauh lebih hebat daripada ini. Bukan hanya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu datang dengan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Mekah dan kemudian menghancurkan berhala di Mekah, tetapi dikatakan oleh Nabi Enoch bahwa dia akan mengajarkan Islam. He shall give them al-Islam atau al-Shalom. Inilah yang saya ingin sampaikan sementara dari bapak-bapak. Mudah-mudahan ini akan memberikan terang dan jelas kepada bapak-bapak bahwa sesungguhnya ramalan akan datangnya Nabi Muhammad SAW itu tersebar di dalam Alkitab. Untuk itu, sementara sekian dulu dan waktu saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-bapak, itulah pokok-pokok pikiran dari Bapak pembicara kita. Di sini Pak Munir ingin menyampaikan bahwa dalam Alkitab itu bertebaran ayat-ayat yang menyinggung atau memuat tentang nubuatan Nabi Muhammad dengan
berbagai tugas yang disampaikan tadi, di antaranya bahwa Nabi Muhammad itu terdapat dalam Yeremia pasal 28 ayat 9 dan 8 dan 9 dan seterusnya. Yang kemudian yang kedua, inti dari selain itu bahwa ada beberapa kesalahan pemahaman, penerjemahan atau pengalihan bahasan dari yang terdapat dalam Alkitab itu yang sebenarnya. Hadirin yang berbahagia, itu di antara pokok-pokok pilihan yang disampaikan oleh Bapak pembicara kita. Baik, yang kedua kami persilakan kepada Yang Mulia Bapak Amin Dul Rashad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala man ittaba'al huda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Saudara moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Namun saya dan saya menyadari waktunya amat terbatas. Sebenarnya kalau seandainya penyajian cuma dalam tempo yang demikian terbatas, yakin tidak akan memuaskan. Yang lebih bagus barangkali masing-masing membuat buku barangkali, sehingga nanti bisa mengecek di dalam kitab sucinya masing-masing. Namun apa boleh buat, meskipun waktunya sempit, saya akan sampaikan aja. Hadirin hadirat, sebagai seorang muslim kita wajib beriman bahwa Allah telah menurunkan para nabi untuk membimbing manusia. Nabi-nabi yang dari langit Allah turunkan, dari mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa yang saudara orang Kristen menyebutnya dengan Yesus, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang berkali sayang, kalau kami umat Islam yakin betul Isa alias Yesus adalah Nabi utusan Allah, tapi saudara-saudara yang beragama Kristen tidak percaya. Kita lihat dalam tulisan-tulisan buku-bukunya ya, bahkan ada kalimat-kalimat yang kasar. Misalnya dalam buku, saya lupa pengarangnya, barangkali pasien yang hafal, yaitu yang berjudul Muhammad seorang Nabi dan negarawan, sampai dengan kalimat yang kasar, Muhammad adalah seorang bondo tua yang doyan kawin. Naudzubillah min dzalik. Kami sebagai seorang muslim jangankan berani berbuat begitu kepada Nabi yang bukan Muhammad. Setiap mereka itu disebut, kami langsung mendoakannya. Kalau Nabi Isa alias Yesus disebut, kami mendoakan dengan alaihissalam. Kenapa? Beliau adalah Nabi kami, Nabi umat Islam. Perbedaannya barangkali dari segi siapa Yesus alias Nabi Isa itu. Kalau orang Kristen sampai menganggap beliau adalah seorang Tuhan atau anak Tuhan, kalau kami menganggap beliau adalah tetap hamba Allah, namun diutus oleh Allah sebagai Nabi. Tidak bedanya dengan Muhammad, tidak bedanya dengan Moses dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, barangkali dari segi kitab sucinya itu sendiri, kami meyakini bahwa Allah telah menurunkan berbagai kitab suci kepada umatnya sesuai dengan zamannya masing-masing, karena masyarakat terus berkembang. Kepada Nabi Musa Allah menurunkan kitab Taurat, kepada Nabi Daud Allah menurunkan kitab Zabur, dan kepada Nabi Isa Allah menurunkan kitab Injil. Sayang berkali sayang, kitab-kitab suci tersebut menurut keyakinan kami sekarang sudah tidak ada lagi. Minimal sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Dari mana kami punya pengetahuan begitu? Itu berdasarkan petunjuk Al-Quran sendiri. Para bapak bisa baca misalnya dalam surat Al-Maidah ya, ayat 23 ya, ayat 23 yang menyatakan yuharrifuna kalima an mawadhihi, mereka pernah memimpin umat sama seperti Nabi Musa. Kemudian yang kedua, Yesus tidak berhasil membebaskan Bani Israel. Justru Yesus sendiri katanya meninggal di kayu salib, berarti beliau kalah. Kemudian itu salah satu. Kemudian kita lihat lagi misalnya di Ulangan pasal 18 ayat 18, di mana Allah telah mengisyaratkan kepada Nabi Musa akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau.
Yang sama seperti engkau, kalau seandainya sama dengan Nabi Musa, tentunya bukan Yesus. Sebab kalau Yesus tidak sama dengan Nabi Musa. Yesus tidak pernah berkeluarga, sedangkan Nabi Musa punya anak, punya istri. Yesus tidak pernah memimpin umat, sedangkan Nabi Musa memimpin umat, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut pandangan kami, yang dimaksud ramalan-ramalan di sini adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu semuanya di perjanjian lama, juga kita lihat di perjanjian baru. Kita lihat misalnya di perjanjian baru, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31. Di sana diramalkan, Yesus yang meramalkan, aku tidak akan lama tinggal bersama-sama kamu. Sebab kalau seandainya aku tinggal tetap dengan kamu, penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Di sini diramalkan akan lahirnya seorang penolong. Bahkan dijelaskan bagaimana sifat-sifat penolong semacam itu. Yang berbicara itu adalah Yesus. Jadi kalau yang berbicara itu Yesus, jelas tidak mungkin beliau, karena beliau pamitan kepada hawarinya kalau umat Islam. Kalau umat Islam Kristen barangkali kepada rasul-rasulnya ya. Nah demikian, dengan itu kami punya keyakinan bahwa sebenarnya dalam kitab sucinya orang-orang Kristen itu dalam Alkitab nubuat itu sudah ada. Meskipun nubuat itu sering dirubah dengan nama diterjemahkan, misalnya Kepas juga kan diterjemahkan dengan nama yang lain, Isa diterjemahkan dengan Yesus dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga klaim bahwa itu adalah nubuat untuk Yesus dan lain-lain. Memang ada sebagian yang benar, tapi ada juga banyak yang tidak cocok kalau untuk Yesus. Tentunya untuk orang lain. Buktinya di pasal di Yohanes pasal 14 itu yang berbicara begitu Yesus akan datangnya seorang penolong. Nah, inilah yang diterangkan dalam Al-Qur'an, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Setelah aku nanti akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ahmad bukan berarti namanya saja Ahmad, tapi sifat-sifatnya sebagaimana yang diabadikan dalam hadis-hadis, yaitu mengenai Muhammad yang namanya kadang-kadang Ahmad, kadang-kadang Al-Amin, kadang-kadang Al-Aqib, Mustafa dan lain sebagainya. Barangkali dari saya untuk Muhammadku sekian aja dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Itu yang satu juga dan ulangan 4 dan dia juga masih sependapat dengan yang pertama bahwa ada beberapa keliruan atau yang harus penghilangan atau pembedaan arti dari yang dikendaki atau hukum-hukum itu mungkin beliau di samping dari Alkitab juga menambah pembicaraannya sebenarnya. Baik, hadirin yang berbahagia, kami persilakan kepada pembicara ketiga Bapak Robert Sitorus untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang nubuatan Muhammad dalam Alkitab. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang berbahagia ini dari moderator dan dari panitia yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk bagi pikiran, dan terima kasih untuk pengunjung yang sudah hadir pada sore hari ini. Kalau Bapak Ibu nggak hadir ya mungkin kita nggak ngobrol seperti ini ya. Jadi saya dalam kesempatan ini terima kasih. Dalam kesempatan ini sebenarnya sudah diberikan buku oleh panitia itu yang ditulis oleh Agustinus Sri Urip Ragil Wibawa yang berjudul Muhammad dalam Taurat dan Injil. Ya. Dalam kesempatan ini saya sangat sayangkan karena yang dibahas bukan dari sini. Apa ini Pak Munir? Ya. Nggak tahu kesalahannya di panitia atau di kesalahan kami, sehingga apa yang muncul ayat-ayat yang sekarang itu tidak seperti itu yang kami persiapkan untuk menanggapi tentang nubuat ini yang di dalam Alkitab sendiri. Ya, jadi mohon maaf kalau ini apa yang diinikan sekarang itu agak sedikit kami harus cari ayat-ayatnya ya di mana. Namun kami akan coba untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang dikatakan di sana. Dan bagian yang kedua, kami sangat berterima kasih sekali kalau Bapak-bapak mengambil ayat-ayat yang menunjukkan kenabian itu dari
Alkitab yang ada di tangan kita sekarang, yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Karena di sini ada tulisannya yang berkaitan dengan Injil Barnabas, ya. Injil Barnabas bukanlah dasar iman Kristiani. Jadi tidak tepat kalau tentang kenabian Muhammad itu direfleksikan terhadap Injil Barnabas, karena itu bukan Injil yang kami akui atau yang dikatakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya berterima kasih sekali kalau dari Injil Barnabas tidak ada kutipan-kutipan untuk ayat itu. Jadi seperti yang dikatakan dalam buku ini, beberapa ayat yang di depannya itu mengatakan bahwa beberapa ayat yang berkaitan dengan Injil Barnabas sendiri. Jadi dengan tegas kami katakan bahwa kami tidak setuju dengan Injil Barnabas, karena itu bukan potensi pada kami untuk menjawab pertanyaan tentang kenabian yang bukan di dalam kitab kami, ya, supaya kita paham dulu. Dan yang ketiga, tadi saya mendengarkan bahwa adanya ayat-ayat yang sudah tadi dikatakan oleh penyajian Bapak Soleh Aminuddin Saleh, kalau saya katanya bahwa firman Tuhan atau Alkitab ini sudah banyak adanya perubahan-perubahan begitu Pak ya. Tapi saya ingin tanya, kita mau pakai yang mana ini sekarang? Tepat kita berpijak yang ini, supaya kalau saya menjawab sehingga bisa tepat ininya. Apakah ini yang di dalam lembaga Alkitab itu, atau apakah ada kitab yang lain? Yang maksud Bapak kalau misalnya itu ada perubahan-perubahan. Karena kalau ada perubahan itu saya nggak bisa menjawab. Yang saya bisa jawab adalah berdasarkan ini. Kalau ini disepakati, maka saya akan jawab berdasarkan ini. Begitu Pak. Jadi terima kasih. Jadi ketika kita mengatakan bahwa umat Islam mengatakan bahwa mereka telah melakukan perubahan-perubahan, itu seperti apa yang saya jelaskan tadi. Tapi bukan berarti bahwa kalau sudah ada perubahan-perubahan itu tidak ada kita dapatkan inti-inti daripada firman Allah ataupun sabda Nabi Isa di dalam. Karena apa? Sebagaimanapun dirubah, sebagaimanapun dibuat, toh tetap materinya, bahan bakunya itu kan dari sabda Nabi Isa. Nah, sekarang yang terjadi itu adalah ucapan Nabi Isa yang menjadi bahan baku ini kemudian diblender menjadi ajaran yang keluar dari ajaran Nabi Isa. Seperti contoh, silakan buka Markus pasal 2 ayat 5. Bapak tadi minta kita yang dikeluarkan lembaga Alkitab atau yang lainnya. Oh, jadi begini. Jadi saya mau menjelaskan demikian, oleh sebab itu kita tetap pakai ini Pak. Tetap pakai yang itu. Hanya kami tahu tadi saudara saya ini mengatakan bahwa itu ada di Eropa, memang ada di Eropa dan kita bisa buktikan. Tetapi di dalam itu tetap ada sabda Nabi Isa, tetap ada firman yang kita lihat sebagai firman Allah, dan itu kita bisa lihat. Dan dari situlah kita akan berdialog dan berdiskusi. Kalau memang itu ternyata dia bukan asli, kita akan sampaikan bahwa ini itu tidak asli. Kalau itu asli, kita katakan kita kira-kira itu asli gitu. Jadi yang jelas itu kan Alkitab itu yang dikeluarkan oleh lembaga Alkitab Indonesia. Betul. Ya kita sepakati kita pakai. Tahun cetaknya juga, tahun cetaknya. Tahun cetaknya tahun berapa? Sudah. Silakan Pak. Jadi sudah silakan. Terima kasih ya. Oke, baik. Karena saya akan menjawab sesuai dengan yang ada di sini, gitu. Terima kasih. Jadi kalau kita sudah sepakat dari sini ya, saya senang. Dia hidup agung dan seterusnya, Pak ya. Jadi saya mulai dari kitab Ulangan. Di dalam pasal kitab Ulangan itu mendekati kematian daripada Nabi Musa, dia memberitahukan kepada umatnya, dia katakan, saya bacakan di dalam ayat 10 kalau nggak salah tadi Pak ya, mulai pasal 34 ayat 10. Begitu Pak ya. Jadi dikatakan begini, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu, dia sudah meninggal. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya.
Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat yang 10. Saya baca pelan-pelan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Itu benar. Tapi jangan berhenti di situ. Ayat 11 dikatakan, di dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Jadi tidak ada nabi Israel di tanah Mesir. Bukan tidak berarti ada nabi seterusnya di tanah Mesir, karena mereka mau berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya, jadi jelas sekali. Jadi saya baca dari ayat yang ada di tangan saya. Jadi dikatakan yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawai-pegawainya seluruh negerinya. Ayat 12 yang terakhir. Dan dalam hal ini segala perbuatan kekuasaan, segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi kalau ini ditujukan kepada ini, saya pikir nabi yang di luar umat Israel itu hanya kepada orang-orang yang tinggal di tanah Mesir pada saat itu, karena mereka sudah mau berangkat. Tidak ada lagi artinya orang Israel yang bernubuat di tanah Mesir, karena mereka sudah keluar dari sana, mereka sudah berangkat ke tanah Kanaan. Jadi tidak perlu lagi. Terima kasih. Jadi boleh jawab langsung atau habiskan langsung? Sebentar Pak Sembadang. Karena apa yang Bapak sajikan rupanya tidak menangkap apa yang saya maksud. Yang saya maksud bukan soal setelah Musa. Sebentar. iya. Jadi untuk di dalam Ulangan pasal 34 itu, karena kata yang dikatakan di dalam ini dalam ayat 10, seperti Musa yang dikenal oleh Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dari antara orang Israel udah nggak ada, ya. Tetapi ini ditujukan kepada mereka ketika mereka di dalam ayat 11, dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir. Jadi sesudah dia keluar dari Mesir, ya sudah nggak ada lagi nabi tentunya. Nah, kemudian kalau kita mengatakan di dalam bagaimana dengan seperti Musa dihadapkan dengan Isa sendiri, Nabi Isa, bagaimana dia bersama dengan Nabi Isa, memang banyak ketidaksamaan. Musa dengan Isa itu tidak dikatakan sama persis, seperti. Jadi kalau A sama dengan A seperti A aksen, itu tidak, walaupun itu hanya satu titik perbedaannya, sama tapi serupa tapi tidak sama. Nah, ketidaksamaannya itu ada banyak hal. Lahiriah, Yesus itu tidak menikah, Musa menikah. Musa jelas dilahirkan punya bapak, sedangkan dan seterusnya. Itu secara fisik memang banyak ketidaksamaannya. Tetapi dari segi fungsi pembebasan orang dari belenggu dosa, itu banyak kemiripannya. Karena apa? Pada saat zamannya Musa dengan Yesus, hanya masa Musa dengan Yesus, pada saat kelahirannya ada ancaman, tolong garis bawah ini, ancaman terhadap Bani Israel, anak-anak laki-laki. Sepanjang sejarah, dari sejak dulu sampai sekarang ini, ancaman yang terjadi pembunuhan terhadap anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah hanya pada masa Musa, Nabi Musa dan Nabi Isa. Hanya pada itu. Karena apa? Fungsinya memang Israel mau dibebaskan dari belenggu perbudakan. Sedangkan bangsa yang Yesus Kristus pada saat dia dilahirkan itu disuruh oleh Raja Herodes untuk membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah. Jadi itu ada kemiripan yang sangat signifikan. Tidak secara fisik, tetapi secara misinya untuk membebaskan orang dari dunia dan belenggu dosa. Kemudian kita melihat bahwa kedua-duanya sama bangsa Israel. Jadi
Yesus bangsa Israel, dia juga bangsa Israel. Perlu dicatat, sesudah Israel keluar dari bangsa Mesir, sepanjang perjalanan bangsa Israel tidak pernah lagi disebutkan bahwa Mesir itu saudara. Jadi dari Nabi Adam dan Hawa, kemudian menurut Alkitab anaknya tiga, yaitu Habel dan Kain yang pertama, tapi Habel dibunuh dan akhirnya Set tidak diambil dari turunan Kain karena dia turunan pembunuh. Kemudian sampai kepada Nabi Nuh, peristiwa banjir diulang kembali karena sudah dalam Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa manusia itu sudah bertambah-tambah dan perbuatannya jahat sekali. Sampai-sampai dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Dari Ibrahim itu kita melihat ada dari pandangan Alkitab itu Ishak. Dari Ishak punya anak Yakub. Yakub melahirkan 12 anak Bani Israel. Kemudian kalau Musa itu kita melihat dari suku Lewi. Suku Lewi. Sedangkan Daud itu yang adalah Alkitab itu selalu berkaitan dengan hubungannya terhadap penyembahan Elohim, Yehova. Terima kasih. Pada itu sudah sudah ada bencana pada saat itu, ya. Terus kemudian Tuhan katakan, Musa, buatlah seperti seperti tembaga dan naikkan ke atas. Ini Kejadian. Sesudah itu dia katakan, jika ada orang yang mau memalingkan mukanya kepada ular itu, dia akan sembuh. Dan kepada semua orang yang memalingkan mukanya, dia sembuh. Nah, itu gambaran satu-satunya di dalam perjanjian baru terhadap Nabi Isa yang mati di atas kayu salib. Jikalau kita mau percaya kepada dia, maka dosa-dosa umat manusia diberi kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi, dulu Pak, konfirmasi. Percaya seperti apa Pak? Tolong dijelaskan. Kalau kita percaya kepada dia, percayanya seperti apa? Pengertian percayanya itu Pak. Oh. Percaya. Iya. Dikatakan begitu. Di dalam kisah Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 11 itu digambarkan dengan kepercayaan yang sangat indah sekali. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini konsep pemikiran Yahudi untuk menjelaskan bahwa memang firman itu sudah ada sejak awal, sejak semula, sebelum ada apa-apa sudah ada firman. Karena hidup, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan. Nah, perlu kita pahami di sini bahwa yang mendengarkan pada saat itu adalah orang Yahudi yang tidak menerima Yesus. Orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Dikatakan gelap karena bangsa Israel pada saat itu tidak menerima Yesus. Dikatakan ayat 5, terang itu bercahaya di depan itu. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes memberi kesaksian. Ayat 9, ini dia Pak. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang dalam dunia. Dia sudah lahir, sudah bicara-bicara dengan mereka, sudah bersama-sama dengan mereka, hidup bersama-sama dengan mereka. Ayat 10, ia telah ada di dalam dunia ini, dan dunia ini dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Konteks dekatnya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orangnya sendiri, orang kepunyaannya yang akan ditebusnya. Misi pertama adalah Yesus datang untuk menebus umat Israel. Pertama, ini di dalam ayat yang 10. Tetapi katanya dunia tidak mengenalnya, ia datang kepada milik kepunyaannya. Benar, bangsa Israel itu kepunyaannya Yahudi. Kita nggak termasuk di sana.
Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yahudi sampai sekarang ini tidak menerima Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu. Tidak menerima sebagai Mesias. Yahudi loh ya. Nah, tetapi ada Yahudi yang menjadi Kristen. Ayat 12 ini. Ini yang terbuka pintu kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Itu Pak Munir. Jadi diberi kesempatan dari bangsa Israel yang pertama, kesempatan diberikan terbuka kepada. Karena apa? Karena miliknya sudah menolak. Dia memberi diri. Di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan bahwa dia adalah para itu roh penghibur. Di dalam ayat 25 dikatakan begini, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau nggak salah begitu. Jadi roh penghibur. Nah, kata parakletos itu penghibur, dan itu hanya bisa dikatakan keluar dari parakleten. Tidak bisa itu keluar daripada yang lain. Sedangkan parakleten ini adalah Yesus sendiri. Jadi yang keluar dari Yesus itu adalah parakletos. Tidak mungkin kita katakan kalau kita katakan itu adalah menurut Islam Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana Isa yang adalah parakleten mengeluarkan parakletos? Ya, kira-kira sebentar deh. Silakan Pak. Terima kasih kepada panitia, kepada saudara-saudara semua. Saya senang berada di sini, bertemu dengan saudara-saudara yang belum pernah saya temui selama ini. Saudara-saudara, saya langsung saja kepada apa yang mau disampaikan. Saya senang Pak Munir mengutak-atik kitab suci orang Kristen, Alkitab, membacanya mungkin setiap hari. Itu tandanya cinta, saudara-saudara. Kalau tidak cinta, tidak mungkin tiap hari dibuka. Ada cerita istri yang mengeluh, dia bilang, Pak, rasanya saya ingin jadi koran aja deh, katanya. Kenapa? Kalau koran setiap pagi, Bapak bangun pagi langsung loncat ambil koran, dipegang-pegang, dielus-elus, bolak-balik. Kalau Mama dipegang aja, disentuh aja, katanya kagak gitu. Jadi dia ingin jadi koran. Suaminya gak mau kalah. Kalau begitu, aku juga ingin istriku jadi seperti koran. Karena apa? Karena setiap hari aku bisa ganti koran. Saudara-saudara, seperti Pak Munir cinta kepada kitab suci orang Kristen, kita baca-baca, saya juga mencintai Al-Quran. Karena bidang studi saya adalah Islam dan mengajar. Tadi disebutkan bahwa forum ini kita usahakan supaya bisa menjadi forum ilmiah, ya. Untuk terciptanya suatu rumusan-rumusan ilmiah, pernyataan-pernyataan ilmiah, ada penelitian-penelitian yang harus kita lakukan dan kemudian menghasilkan kesimpulan begini. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Munir, saya melihat bahwa kutipan-kutipan kitab suci Kristen itu untuk mendukung kenabian atau membuat kenabian Muhammad itu tidak punya dasar ilmiah sama sekali. Karena siapa saja bisa melakukan itu, ya, siapa saja bisa melakukan. Kita bisa mengutip ayat Alkitab begini-begini, lantas saya juga bisa mengatakan bahwa ini untuk saya, ini dibuat untuk saya, ya. Orang Yahudi tidak percaya kepada ajaran Kristiani, Alkitab, yang mengatakan bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Daniel dan sebagainya. Tidak, makanya mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab-kitab yang lalu. Jadi sama saja dengan kalau
kita semua ditanya apakah Mirza Ghulam Ahmad itu kita terima. Mirza Ghulam Ahmad ajarannya kita terima bahwa dia adalah ya misalnya itu ya. Nanti kita bahas lagi. Ya, oke. Jadi saya pertama mau mengatakan mungkin ini mengecewakan. Ini tidak bisa diterima oleh saya kira saya sebagai umat Kristiani bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW ya. Karena umat Kristen memahami soal nubuat itu berbeda mungkin dengan Bapak memahami makna nubuat. Saya cerita soal nubuat. Nubuat dalam bahasa Indonesia itu sama dengan ramalan, ya. Ramalan tentang sesuatu yang akan terjadi atau dianggap akan terjadi, belum pasti terjadi, yang diperkirakan akan terjadi di masa. Orang memahami nubuat itu sebagai wahyu, ya, wahyu yang diturunkan, diberikan kepada seseorang, kepada nabi, ya, pasti sudah nabi, dan kemudian nabi ini sampaikan kepada umatnya. Itu nubuat. Orang Kristen memahami nubuat ini adalah firman Allah, ya. Dan nubuat selalu disampaikan oleh nabi. Tidak ada nubuat yang disampaikan oleh seorang yang bukan nabi, karena otoritasnya akan diragukan. Karena itu ya saya pikir kita perlu mengerti pekerjaan nabi apa semua ya. Tapi saya lompat itu masuk kepada nubuat. Nah, nubuat atau firman yang dipahami oleh umat Kristen disampaikan oleh para nabi selalu berkaitan dengan keadaan zaman pada saat itu, di mana nabi ini hidup, di mana umatnya hidup, selalu berkaitan dengan persoalan, ya, pergumulan, masalah, kebutuhan yang dihadapi oleh umat. Jadi nubuat nabi itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tetapi juga menyangkut sesuatu yang sedang terjadi. Dan itu nubuat menurut pemahaman iman Kristen. Bahkan secara khusus, nubuat Nabi itu justru selalu menyangkut kehidupan kini, ya, masa kini, kehidupan aktual yang dialami, yang dihadapi oleh umat. Nabi itu berbicara berdasarkan inspirasi dari Tuhan, dari Allah, Roh Allah, dengan kemudian menafsirkan itu dan dia sampaikan kepada umat yang hidup dalam situasi masyarakat tertentu, dengan pergumulan tertentu, dengan persoalan tertentu, kebutuhan tertentu. Ini nubuat. Ya. Dalam hubungan dengan itu maka untuk dapat memahami nubuat, ya, nubuat tentang nabi, tentang siapakah itu, tentang hari zaman, tentang pahala, orang perlu mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh umat pada saat itu. Sedang bergumul bagaimana mereka, ya, sedang merasakan apa, kebutuhannya apa. Di zaman Israel, di zaman Nabi Yeremia, di zaman Nabi Hosea, ada Yesaya, umat Israel sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Atau kembali lebih awal, di zaman Musa, ya, orang Israel sedang bergumul tentang kehidupan mereka yang sedang ditindas oleh bangsa Mesir. Ya, orang Israel dibuang ke tanah Mesir. Nah, lalu pergumulan itu membuat para nabi, ya, Musa atau Tuhan juga menyampaikan janji, nubuat, bahwa kalian bangsa Israel adalah bangsa anak-anakku, umatku. Tidak mungkin aku akan membiarkan saudara-saudara terus-menerus menderita, sakit, ditindas. Maka nanti pada saatnya aku akan memberikan seorang pelepas, ya. Nanti pada saatnya aku akan memberikan seorang juru selamat yang akan membebaskan kalian dari Mesir. Orang Israel memahami itu apa? Musa. Orang Israel memahami apa? Yosua yang kemudian waktu Abraham, ya, Musa, ya, membebaskan mereka dari tanah Mesir. Nah, di zaman setelah itu, ketika orang Israel berada di dalam kesulitan, masalah-masalah penindasan, ya, persoalan-persoalan moral, persoalan-persoalan etik, ya, lalu umat berkumpul, bagaimana ini? Bagaimana kita hidup di dalam masyarakat seperti ini? Sakit rasanya hati ini, ya. Lalu firman Tuhan datang, jangan khawatir, ya, jangan terus-menerus bersedih, jangan terus-menerus takut dengan masalah ini. Nanti pada saatnya aku akan menurunkan seorang nabi, dia akan menyelamatkan kalian dari situasi yang sulit ini, dari penderitaan ini. Lahirlah nabi-nabi di dalam perjanjian lama, ada Hosea, Amos, Yoel, dan seterusnya, ya, sebelum Yesus.
Di zaman pembuangan setelah itu 400-500 tahun sebelum Masehi, umat Israel kembali dibuang ya, dalam pembuangan Babel. Mereka menderita lagi. Lalu ada nubuat, jangan khawatir, jangan menangis, nanti akan ada seorang yang akan membebaskan kau, yang akan menjadi juru selamat ya, yang akan membebaskan kalian dari penderitaan, dari kesakitan, dari yang macam-macam pergumulan hidup. Orang Kristen memahami kemudian itu Yesus, itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus menubuatkan sesuatu. Parakletos tadi sudah disebut. Saya kira menunjukkan itu juga penghibur ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya di Yohanes itu ya, seperti yang sebutkan, ada masalah, ada pergumulan, ada sesuatu yang sangat menyedihkan, sangat mengecewakan. Yesus memberitahukan bahwa tidak lama lagi aku akan pergi, meninggalkan kalian semua. Ya, meninggalkan kalian. Aku akan bahkan mati. Aku akan mati. Nah, murid-muridnya bersedih. Siapa dari saudara-saudara para santri yang tidak bersedih kalau kayaknya tidak? Nah, kalau sesepupunya mengatakan kami akan pergi, kami akan meninggalkan engkau. Murid-murid dari Yesus juga bersedih. Ya. Karena Yesus akan meninggalkan mereka, bukan karena dia akan pergi ke Mesir, dia akan pergi ke Manado misalnya, ya. Tapi karena Yesus akan mati. Siapa yang tidak akan bersedih kalau seorang guru, seorang nabi, seorang tuan yang mereka ikuti, yang mereka kagumi, hormati itu akan pergi dan bahkan mati. Lalu Yesus bilang, jangan takut. Pada saatnya nanti aku akan meminta kepada Allah, aku akan datang memberikan seorang penghibur kepada kalian, ya, seorang penolong kepada kalian. Jadi jangan takut. Pada saatnya nanti penolong itu akan datang menguasai saudara-saudara, akan membuat kehidupan saudara lebih baik, jadi tenang, tidak takut. Nah, itulah yang disebut dengan Roh Kudus, ya. Parakletos itu penghibur, penolong yang dinubuatkan oleh Yesus, yang disebutkan oleh Pak Munir sebagai nubuat terhadap Nabi Muhammad. Tetapi soal nubuat juga, nubuat Yesus, kalau kita melihat kebutuhan tentang nubuat itu, ya, berarti seseorang, oknum yang dinubuatkan itu tidak lama lagi akan datang, karena Yesus akan pergi misalnya, ya, Yesus akan mati, tidak lama lagi akan datang. Berarti waktunya singkat, ya. Setelah Yesus meninggal, datang itu penghibur. Nah, kalau yang disampaikan oleh Pak Munir, ya, kita lihat jangka waktu 600 tahun Nabi Muhammad baru datang, ya. Padahal kebutuhan penghibur itu adalah kontekstual, aktual sekali pada masa itu. Di dalam diri murid-murid Yesus, mereka butuh seorang penghibur. Nah, jadi ya, saya kira dari pemaparan ini jelas bahwa nubuat-nubuat yang disampaikan itu selalu berkaitan dengan kebutuhan pada saat itu, kontekstual, aktual, masa kini. Walaupun yang dia katakan itu nanti akan datang, tapi tidak lama lagi akan datang. Nah, Roh Kudus, Parakletos yang disebut ditujukan kepada Nabi Muhammad, dalam pengertian Kristiani itu adalah roh, roh, jiwa, semangat, spirit itu, gerakan, ya, nilai-nilai jiwa, roh, jalan itu roh. Lalu kudus berarti suci. Kalau kita lihat definisinya berarti nafas, spirit, semangat, nilai-nilai yang suci, yang kudus. Nah, kalau yang suci, yang kudus, yang benar, yang baik itu dari mana? Milik siapa? Milik siapa? Tentu milik Tuhan. Kalau Roh Kudus berarti itu Roh Tuhan. Ya, Roh Tuhan itu dalam pemahaman Kristiani. Ini juga berkaitan dengan Roh Yesus. Karena Roh Kudus itu disebut juga di dalam Alkitab sebagai Roh Tuhan, Roh Allah, Roh benar, Roh yang benar, ya, Roh kebenaran. Nah, ada yang sudah disampaikan oleh Pak Sitorus tadi soal tentang suci sebenarnya.
beberapa buku ajaran umat Islam saya temukan bahwa ada pemahaman bahwa Alkitab yang dipegangi oleh umat Kristen adalah palsu, sudah dipalsukan. Tapi saya merasa agak aneh juga bahwa Alkitab yang sudah dipalsukan ini masih dipakai oleh banyak umat Islam untuk membenarkan ajaran Islam. Saya kira tidak fair. Lantas soal ini Bapak Aminuddin tadi, itu saya singkat saja mengenai Yesus dan Musa. Yesus juga membawa yang disebut membawa hukum, itu nabi yang dimuat hukum. Soal binatang berkaki dua, babi dan sebagainya, saya kira cukup begitu. Dan saya terima kasih. Terima kasih. Bapak-bapak sekalian, itulah yang disampaikan oleh Bapak teolog kita, bahwa ternyata nubuatan, istilah nubuatan prediksi dalam istilah ada nubuatan rasul ya. Prediksi itu ternyata tidak dikaitkan dengan kehadiran Nabi Muhammad. Dalam pandangan Pastor Gili tadi, bahwa sesuatu nubuat itu ada sebab, ada sebabnya kenapa itu nubuat itu perlu ya. Tadi disebutkan untuk menjawab persoalan pada saat itu. Akhirnya berbahagia Bapak-bapak sekalian, itu yang disampaikan oleh ini kedua belah pihak ini. Tentu pada saat ini kehendak atau keinginan dari Pak Saleh ini kan kita sampaikan. Jadi tadi kita menyampaikan beberapa laporan, dan sekarang dialog kita lanjutkan dengan boleh Bapak-bapak sekalian langsung bertanya. Jadi sekarang ya tutup dari saya ya mungkin. Tapi mohon maaf nanti sebelum selesai persoalan itu jangan dulu dipotong terlebih dahulu. Itu jadi kita supaya jelas dulu baru. Apa yang beliau tanggap dari saya itu salah tanggap. Yang saya uraikan bukan di Ulangan pasal 34 itu bukan karena akan lahir di kalangan Israel, tapi menunjukkan perjanjian lama itu bukan kitab Taurat. Itu kan intinya. Kenapa? Sebab kalau kitab Taurat kan oleh Allah diturunkan kepada Musa. Sedangkan di sana menceritakan kematian Musa ditangisi 30 hari 30 malam. Masa Musa berbicara semacam itu? Itu yang saya maksud Pak. Jadi Bapak justru menanggapi apa yang saya sampaikan itu justru dari segi lain gitu. Itu barangkali yang perlu saya luruskan. Lalu yang kedua Pak, kalau seandainya Alkitab ini berubah-ubah, saya mau tanya kepada Bapak itu, menurut pendapat Bapak yang benar itu yang mana Pak?